Bang Yadi, jadi kan ini udah kasus itu udah hampir seminggu ya, kemarin kan sempat klarifikasi di Polres Tangsel. Nah sekarang mungkin masih bolak-balik ke Polres nggak sih untuk saat ini? Pribadi belum bolak-balik karena saya secara pribadi sedang mengikhtiarkan sesuatu yang mungkin selesai ya, masih saya kasih tahu lagi lah apa yang saya menunggu yang bertanggung jawab itu selesai atau tidak gitu kan. Kalau tidak selesai yang terlapor ini saya, jadi saya berkewajiban saya dan ada kewajiban saya yang saya ya pasti saya secara pribadi ada ikhtiar untuk bertanggung jawab. Karena kalau sampai komisaris yang walaupun dia sudah menulis surat pernyataan untuk semua pembayaran itu dan semua cek yang dikeluarkan itu atas perintah saya, bukan Riyadi atau Taufik. Jadi walaupun sudah ada pegangan itu, tapi saya tetap ikhtiar dan selalu kita jalan sama Allah, mudah-mudahan secepatnya bisa selesai. Saya juga nggak mau berlarut-larut. Walaupun saya sudah klarifikasi, tetap aja masih terlaporkan saya. Jadi saya walaupun komisaris kata yang bertanggung jawab, ya tadi saya harus siap-siap segala kemungkinan. Apabila tidak ada penyelesaian dari komisaris saya, ya saya berkewajiban untuk Dan mungkin untuk komunikasi sendiri kan kalau kemarin katanya masih by asisten ya kalau sama Gus Anom sendiri. Nah untuk sekarang Bang Yadi komunikasi dengan Gus Anom seperti apa? Masih adakah komunikasi? Ada komunikasi lagi semenjak berita ini muncul. Saya kirimin berita yang ada di media ini Pak, yang Bapak mau kita viral. Tapi lihat yang viral bukan PT sayanya. Jadi saya minta tanggung jawab, ya saya tanggung jawab. Buat voice note lewat WA, dia saya tanggung jawab. Itu rumah saya, PT-nya juga kan atas nama dia. Jadi kita artis Mintaraga itu namanya kan Ricky Mintaraga. Jadi atas nama dia bertanggung jawab. Jadi yang diingat ya saya yang dilaporkan. Karena yang saya bertanggung jawab acara yang ada tantangan. Mudah-mudahan ada jalan keluar buat semuanya dengan teman saya yang melaporkan. Saya tidak menyalahkan teman saya, memang itu hak dia untuk melaporkan karena ini bukan pembayaran dari pihak kita. Dan untuk itulah saya meminta kepada Gus Anom sebagai komisaris yang mengarahkan terus memerintahkan saya untuk selalu selalu meyakinkan saya bahwa ada dana masuk. Jadi sampai saat ini pun belum ada dana masuk dan itu kemungkinannya kecil sekali. Jadi saya pastikan itu tidak akan ada dana masuk dari yang katanya mau orang investor itu saya udah yakin banget udah akan ada. Jadi ya segala usaha beliau lagi ikhtiar juga menjual aset-asetnya yang saya dapat informasi seperti itu, dan saya pun lagi ikhtiar juga dengan cara apapun untuk saya bisa setidaknya walaupun nama saya sudah hancur seperti ini, setidaknya saya ada rasa tanggung jawab saya karena saya menjunjung tinggi pertemanan ini juga karena beliau juga mau menyelenggarakan acara tanpa ada pembayaran di awal bagaimana karena melihat saya. Jadi apa yang saya lakukan, saya harus membalas semua itu kepada pihak yang melaporkan dan itu saya menjunjung tinggi pertemanan. Tapi kalau Bang Yadi sendiri nih melihat ibaratnya ya emang ini Bang Yadi jatuhnya adalah rasa ditipu ya seperti itu karena kan memang dari awal tidak ada ibaratnya Bang Yadi yang terseret, Bang Yadi namanya yang jelek itu gimana tuh maksudnya kayak wah ada di posisi ini sekarang coba kamu gitu Bang Yadi gimana? Iya, kalau saya dari awal itu tidak pernah ada keluar kata-kata saya ditipu, saya dikorbankan, saya dimanfaatkan, tidak ada. Biar masyarakat yang menilai karena saya sudah katakan sejak awal dan saya sudah niatkan ya Allah jangan sampai saya menjatuhkan seseorang siapapun yang saya ungkap dalam masalah ini adalah kebenarannya. Ya. Nah kebenarannya bagaimana ya sudah saya klarifikasi ke teman-teman wartawan setelah saya dipanggil untuk pemeriksaan di kepolisian.
Dan mungkin Mas Yadi ini kan mungkin memang ngebuat nama Mas Yadi itu tercemar ya untuk banyak orang. Tadi kan Mas Yadi sebagai seorang public figure. Nah ini kan efeknya juga nggak cuma ke Mas Yadi tapi ke keluarga juga, dan bahkan sempat katanya anak juga nggak mau sekolah ya karena takut ibu. Nah itu seperti gimana sih Mas kronologi Ya awalnya? beban beban sayanya itu luar biasa gitu ya. Dari mulai somasi nama saya ini sampai ngedrop kan apa yang selama ini yang ada di pikiran saya, apa yang selama ini saya bangun hancur gitu kan. Mau menghancurkan sendiri namanya, siapa, nggak ada, orang gila aja seperti itu. Nah ini kan ada sebab musababnya ya. Jadi kenapa bisa seperti ini ya, saya sudah ceritain waktu klarifikasi kemarin, dan saya tidak mau menjatuhkan seseorang, tapi yang saya ungkap kebenaran karena beliau juga masih mau bertanggung jawab dengan tulisan yang beliau buat gitu ya. Komisaris saya tanggung jawab semua pembayaran, tanggung jawab semua pembayaran aktif IO dan semua cek yang sudah dikeluarkan itu atas perintah beliau, bukan Suryadi atau tapi kan tetap aja gitu kan, yang dilaporkan itu saya, bukannya dia ya. Tapi ya saya memohon aja, mudah-mudahan beliau cepat dapat solusinya untuk mengajakkan pembayaran untuk IO dan kepentingan artis. Kalau saya bergerak sendiri, saya jujur belum ada finance yang kuat saat ini membayar. Jadi salah satunya cara juga ya, saya lagi menawarkan rumah saya kepada teman-teman, kepada orang-orang yang saya anggap di rumah gitu kan, spesial iklan juga di salah satu agent. Untuk apa? Ya lebihnya untuk ya menyelesaikan dengan teman saya. Kalau misalnya perusahaan itu memang tidak ada penyelesaian, ya sekarang bagaimana dia menyelesaikan, dia aja mau menuntut balik ya kan. Oh, sempat ingin menuntut balik IO atas pencemaran nama baik siapa? Yang ada juga saya, nama baik dia sebagai komisaris gitu kan. Nama baik siapa yang sekarang ya disebut penipuan dan penggelapan terduga. Itu luar biasa untuk banyak orang tua, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, anak-anak saya. Apa yang selama ini saya jaga itu sekarang hanya ya mudah-mudahan usaha mau cepat solusi karena dia mau bertanggung jawab, dan seandainya pun dia menyerang balik, mohon maaf lahir batin saya nggak ikut ikutan karena dalam pikiran saya dan lubuk hati saya itu nggak masuk akal orang yang udah berjuang menjalankan acara yang kita minta nih tadinya gitu kan, udah selesai semuanya, kewajiban dia bayar vendor, nah itu belum ada gitu. Jadi dia yang dikejar, kasihan kan teman saya. Jadi semua yang saya lakukan ini bertanggung jawab acara, tanda tangan ya. Kalau ada perintah saya mana berani, dan saya tidak berusaha melawan karena saya mau manut gitu kan, percaya gitu kan. Kalau misalnya ya, saya cuma poin cari berkahnya aja karena beliau tadinya ulama gitu kan, tadinya ulama gitu. Jadi sekarang jadi pengusaha ya mungkin saya mudah-mudahan kebagian berkahnya gitu kan, jadi penyelenggara acara ya, tapi ya kenyataannya kan beda. Itu saking saya percayanya, kalau udah percaya sama orang gitu kan. Tapi dengan adanya berita ini ya kepercayaan saya lebih mana yang jadi akan bisa menjaga baik, tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang dipermalukan, tapi kenyataannya yang sudah di luar itu semua gitu kan. Tapi ada beberapa kerjaan yang udah masuk cancel karena ada yang saat. Berarti sempat mengalami itu ya Mas Yadi? Banyak kerugian. Banyak sempat lagi, banyak acara yang dibatalkan. Tapi alhamdulillah ada yang udah dibatalkan, nanya-nanya, saya pakai lagi. Terus ada yang 2 acara masih jauh gitu kan, nelfon gitu. Nah ini beritanya gimana nih? Ya udah saya ceritain gini-gini. Oh ya udah, ada berita ininya nggak yang betul-betul, ya udah saya kirimin berita full yang nggak dipotong-potong sama teman-teman media.
akhirnya saya ya udah dah apa makanya mereka oke aja, ya udah alhamdulillah. Ada yang saya yakinkan dengan kerja keras, jangan dibatalkan lah gitu ya, ya itu pencaharian saya gitu. Di televisi saya udah nggak ada, paling bintang tamu aja ya, harapan saya dan keluarga.